Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Soraya. Saya Islami SR. Saya Lailatul Nikmah. Dan saya Salma Nazilatul Sabrina. Di sini kami akan memaparkan materi strategi dakwah Islam di Nusantara. Sejak masuk ke Indonesia, Islam berkembang begitu pesat. Islam diperkirakan berkembang luas disebabkan memanfaatkan dakwah yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Menurut sejarawan, Islam masuk melalui berbagai jalur dan strategi. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan secara periodik selama berabad-abad. Lambat laun ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat lokal. Cepatnya perkembangan Islam tidak terlepas dari peran mubalik. Strategi yang digunakan dalam penyebaran Islam antara lain 1. Perdagangan 2. Perkawinan 3. Tasawuf 4. Pendidikan 5. Politik dan yang keenam kesenian. Yang pertama, perdagangan. Pada masa permulaan, strategi dakwah dilakukan melalui perdagangan. Dakwah melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam perdagangan. Para mubalik melakukan kontak perdagangan dikarenakan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 hingga 16 Masehi. Menurut Tom Peirce, perdagangan Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang saat itu belum memeluk Islam. Mereka mendirikan masjid dan mendatangkan ulama dari luar hingga jumlah mereka semakin banyak. Arab, Persia, India, dan Cina telah lama menggunakan jalur laut sebagai jalur perdagangan. 2. Perkawinan. Perkawinan antara wanita muslim dan keturunan raja atau bangsawan lokal dengan cara putra raja atau bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Contoh, Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Fata. Perkawinan antara seseorang mubalik dan putri raja atau bangsawan dengan cara para putri raja harus diislamkan terlebih dahulu. Contoh, Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf mengajarkan style sufi yang bercampur dengan ajaran yang sudah terkenal luas oleh masyarakat, mahir dalam hal-hal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Di antara sufi ada yang menikahi putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi memiliki persamaan dengan beberapa pemikiran tokoh sufi, sehingga ajaran tasawuf mudah diterima dan dimengerti. Contoh ulama sufi yaitu Hamzah Fansuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Yang keempat, pendidikan. Para mubalik yang memiliki kapasitas keilmuan Islam yang tinggi biasanya menjadikan rumah, masjid, atau langgar sebagai pusat pengajaran Islam. Pada masa awal perkembangan Islam, fungsi masjid selain sebagai tempat sholat juga dijadikan tempat diskusi atau muzakarah. Menurut catatan Ibnu Battuta dalam karyanya Al-Muhazzab Rihlah Ibnu Battuta, ketika beliau berkunjung ke kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1354 Masehi, beliau mengikuti diskusi bersama raja dalam bentuk halaqah di masjid usai sholat Jumat hingga sholat asar. Perkembangan Islam yang begitu pesat di Indonesia memberikan inspirasi para ulama atau mubalik mendirikan pesantren untuk menyiarkan atau mengajarkan agama Islam kepada generasi muda. Salah satu kelebihan pendidikan pesantren adalah tidak mengenal status sosial atau kasta, sehingga siapapun yang ingin belajar Islam di pesantren akan diterima. Pesantren yang berdiri pada masa pertumbuhan Islam antara lain 1. Pesantren Sunan Ampel, Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. 2. Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, di mana santrinya banyak berasal dari Maluku. 5. Politik. Ulama mengislamkan raja sehingga membawa pengaruh pada lingkungan kerajaannya. Jika rajanya masuk Islam, maka rakyatnya juga ikut memeluk agama Islam. Dengan demikian, corak kerajaan bergeser dari Hindu Buddha menjadi Islam. Ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Hal ini terjadi karena kerajaan tersebut didirikan oleh raja-raja Muslim yang didukung penuh oleh para ulama, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, dan Demak.
6. Kesenian. Salah satu strategi mubalik dalam menyebarkan Islam melalui kesenian. Di antara yang paling terkenal adalah kesenian melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Beliau tidak meminta upah pertunjukan, akan tetapi beliau meminta para penonton untuk mengikutinya dengan mengucapkan syahadat. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.